Ya, Batman itu kan udah dari tahun jemput lah ya, dari sebelum bapak ibu kita lahir. Gue 179, masa gue lebih tinggi dari Batman? Gak boleh. Gue pertama nonton The Dark Knight, gue sampai gak bisa tidur 3 hari. Batman pakai ice skating lah, terus Batman ngeluarin bad credit card. Ini kekecewaan gue juga sih, bahwa Joker terus terang overexposed. Batman yang gue harap bisa di-develop ya, namanya The Ventriloquist. Robert Pattinson keren sih. Really? Iya. Nah pas dia ke padang pasir berantem sama Ras, dia in the hoy sama. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Salam gini hari, gue Exki dan temen gue. Budos Lisna. Langsung aja kita ketemu sama Retro Guest hari ini. Yes, selamat datang. Thank you ladies, thank you. Terima kasih Selamat udah datang diundang kembali. voice over artist yang hobinya macam-macam ya Mbak Eka. Ya. Antara lain juga Penggemar berat Batman. Batman mania banget. Yeah. Ayo, Thank you. let's go. Mulai. Let's go, let's do this. Pertanyaan pertama, Oke. JW. Ya. Sejak kapan sih suka Batman? Mungkin dari kecil kah? Kan kita era retro Iya, benar. 70s, 80s, 90s. Iya, Bisa Batman itu kan ceritain. udah dari tahun jemput lah ya, dari sebelum bapak ibu kita lahir juga udah populer. Tapi gue pertama expose Batman tuh ada kartun yang keluar di era 70-an tuh, yang Batman-nya muter-muter di pole-nya gitu kan sama Robin. Itu lucu sih, cuman gue bener-bener tertarik sama storytelling Batman tuh sekitar tahun 88 waktu gue masih di Chicago. Nah itu ada revolution in comic books ya, The Dark Knight Returns, terus ada Batman Year One, terus tahun 89 ada the first real Batman movie. Karena kalau ingat reruns-nya Adam West, Batman yang itu kan pada zamannya lucu ya, tapi dulu ada produser namanya Michael Yuslan yang dia fans banget Batman, yang dia begitu lihat Adam West dia malah sedih karena kok jagoan gue yang dark, brooding dan detektif kok dijadiin kayak komedi. Kayak gitu. Akhirnya dia beli rights-nya Batman dan dia butuh 10 tahun untuk akhirnya tahun 89 itu Batman bisa hadir di layar lebar. Cuman ya at least gue udah terekspos dengan Batman dari tahun 80 lah, 79-80 waktu gue masih kecil nonton kartun tersebut. Cuman pas balik ke Indonesia kan agak susah ya tahun segitu untuk cari apapun yang Batman. Jadi kita Tintin ya, Asterix, Lucky Luke, bagus semua. Cuman karena gue suka cerita crime stories dan martial arts, Batman mewakili itu sih. Jiwanya JW itu situ. Iya, tapi gue pencinta comic books in general, terutama DC sama Marvel. Maksudnya kalau dari karakternya Batman sendiri, kenapa lo tuh suka banget? Karena Batman itu kan basically he lives our fantasy. Ya, dalam arti dia bukan superhero, artinya dia orang yang latihan, push up, sit up, pull up dan lain-lain, dan dia belajar jadi detektif, dia keliling dunia belajar segala macam martial arts. Dan dia kan playboy ceritanya ya. Supaya dia orang makin gak ketahuan dia itu sebenarnya Batman karena dia acting like a playboy. Unlike temennya di Marvel, Tony Stark, yang memang dia emang playboy abis. Genius playboy, philanthropist dan lain-lain. Bruce Wayne juga begitu, cuman dia kan karena dia melihat orang tuanya dibunuh dari kecil ya, dia berjanji war on crime, this will not happen again to anybody else selain gue akan usahakan supaya seperti itu. Jadi ya dia untuk contoh motivasi yang bagus, disiplin yang bagus ya. Kalau di Marvel kan Marvel itu dibikin supaya relatable. Superhero-nya kayak Peter Parker, dia nerd yang loser, tapi dia superhero. Spider-Man. Gue nggak mau relate sama loser, gue mau relate sama Bruce Wayne, sama Batman. Ya, tapi bukan berarti Spider-Man nggak bagus, karena supaya the nerds dikasih hope, Peter Parker bisa dapat Mary Jane, bisa dapat ya kayak gitulah pokoknya ya. Itu kan bagian dari storytelling juga. Seperti itu. Cuman ya gue suka Batman karena dia detektif, crime stories, terus dia ahli bela diri. Kalau cowok tuh gampang sebenarnya. Cowok tuh pasti suka superheroes, kaiju kayak Godzilla, monster-monster, fantasy kayak Lord of the Rings, sama James Bond. Udah. Dan pacar-pacar kita, istri kita mau nggak mau harus ikut nonton ini, ya kan? Ya kan? Pacar-pacar kita. Itu kayak gitu, itu gampang kok. Jadi kalau kita mau ke bioskop,
Ya masa iya gue mau nonton Notting Hill atau Pretty Woman Jadi dulu nggak atau nonton Notting Hill. nggak nonton gitu. Gimana sih, JW? Ya, tapi Love Actually gue nonton. Itu bagus. Keren. Jadi ke situ. Menyimpang sedikit dari Menyimpang Batman. Tuh, lanjut. Jewe, nih, aku mau nanya. Oke. Dulu tuh Batman yang Adam West itu selalu sama Robin ya. Padahal Iya. sebetulnya originally-nya itu sebetulnya dia memang sama Robin atau enggak? Enggak, jadi Batman itu dia memang solo hero ya, dalam arti dia kerja sendiri. Cuman ditakutkan ini jadi terlalu dark dan Batman kayaknya salesnya akan impact ke readers yang pada zaman itu kan tahun 3940 ya anak-anak kecil. Akhirnya dibikin karakter yang bisa relatable ke anak-anak kecil. Itu pas 80-an ya. Itu udah dari tahun 40, dari tahun 41 yang pas. Karena Batman pertama muncul kan di Detective Comics. 39. Nomor 27 kalau nggak salah. Tapi tahun 1939. Nah, kalau di cerita sekarang kenapa Robin itu dulu pakai kuning, merah ini ya supaya penjahat fokusnya ke dia. Terus Batman bisa hajar Itu kasihan musuh-musuhnya. Kasihan. Ya, gue kira malah karena warna Robin. burung Robin. Itu juga. Iya, itu Oke, juga. cool. Ya. Ya maksudnya kan tetap colorful sampai Iya. dengan 80-an, 90-an. Pas udah 2000-an lebih dark maksudnya. Tapi karena gue kan harus cari entertainment yang sesuai dengan kita yang sudah adult ya. Jadi kalau terlalu buat anak-anak kita ya sudah lah ya. Makanya gue nggak terlalu suka Robin as a character. Kalau di film, kalau di comics kan lu bisa ngapain aja silakan gitu kan, make sense. Lucu Cuman aja kalau ada explore-nya ya. kalau Batman ditemenin anak umur 10-11 tahun agak aneh men kalau Iya di sih ya kalau kalau di film. Film. Iya, makanya ada The Batman yang Robert Pattinson tahun lalu dan nanti akan ada The Brave and the Bold yang Batman sama Robin. Yang ternyata Robinnya ini anaknya dari Talia al Ghul namanya Damien Winters. Jadi getting complicated. Iya, ini. Terus film seri Batman tuh cuman yang Adam West aja kan ya? Apa ada lagi film seri Batman yang Enggak, yang di kalau tahun-tahun setelah tahun 40-an? Setelah tahun 89 film Batman dengan Michael Keaton keluar itu setelah itu Batman selalu jadi feature film yang bioskop. Iya, karena sayang karena terlalu menguntungkan Batman sebagai karakter kalau cuma buat television. Iya. Nah, tadi tahun 70-an tuh kita udah lewatin langsung akhirnya ke tahun 80-an. Dimana kemudian kan film-film Batman banyak tuh kita lihat waktu itu. Yang pertama Michael Keaton terus ada Val Kilmer, Batman Forever, terus George Clooney. Nah, itu kalau menurut JW, kalau aku pribadi lihat, kalau gue pribadi ngelihat itu film-film itu masih sesuai pakemnya sama komik-komiknya yang lama gitu. Dari segi visualnya ya, maksudnya benar-benar komik gitu loh. Kayak Jokernya si Jack Nicholson, terus ada Arnold sebagai Mr. Freeze yang kayak gitu-gitu. Terus kalau JW sendiri film ini langsung ke film malah film Batman yang waktu itu udah ini belum sih menurut JW tuh udah sesuai dengan maunya JW lihat Batman di situ. Oh iya karena waktu itu kenapa yang produser ada Michael Uslan susah jual Batman karena semua studio mereka ingetnya si Adam West yang konyol itu. Padahal Batman tuh nggak gitu. Jadi waktu beritanya keluar tahun 87-88 ya bahwa Michael Keaton dikasih sama Batman. Kalau gue pribadi saking senengnya gue nggak peduli siapa yang jadi Batman, yang penting kita nonton dulu. Padahal penonton mereka bikin petition supaya Michael Keaton dipecat kan. Dulu belum ada internet tapi sebegitunya karena dia kan pelawak, dia kan komedian ya kan. Terus fisiknya juga tidak terlalu ini. Nah setelah itu menurut gue Val Kilmer juga bagus, George Clooney mengecewakan, terus ada Christian Bale, Ben Affleck dan lain sebagainya. Tapi looking back, secara visual Tim Burton keren banget. Tapi sebagai Batman, Michael Keaton adalah Batman paling kecil kan. Jadi sorry to say ini gue gue mau tunjukin ya. Tapi banyak loh yang suka Michael Keaton. Banyak yang suka. Ini promo shotsnya Michael Keaton sama Jack Nicholson. Tingginya kayaknya 170 di sini men. Ya kan?
Gue 179, masa gue lebih tinggi dari Batman? Gak boleh. Gak bisa. Kebanggaan Gak dong. bisa. Jadi kalau lihat Ben Affleck yang 6'3" tuh gue gak tahu 190 berapa. Itu udah, itu sesuai. meter itu mah. Iya, Christian Bale juga Sesuai. 6'2" kalau gak salah, keren 6'1". banget. Iya, kayak begitu. Jadi physically lu harus imposing gitu. Kalau Batman cuman setinggi lu kayaknya gue bisa Cemen bogem banget. juga. Iya. Cuman ya itu kekecewaan gue kalau melihat in hindsight ya Michael Keaton, aduh cilik banget gitu. Tapi ya sudahlah. Itu yang kurang. Iya, itu yang kurang. Tapi secara kepuasan pasti puas. Secara overall ini hanya gripe aja. Kalau gue lihat film Batman yang awal-awal tuh kayak Michael Keaton, terus kayak ya banyak banget pakai apa ya bintang-bintang yang bener-bener kaliber gitu, kayak si Danny DeVito sebagai Oh iya, Penguin, iya, iya. terus Michelle Nicole Pfeiffer Michelle sebagai Pfeiffer, Nicole Kidman. terus ada Nicole Kidman. terus ya pokoknya itu nama-nama itu. Cuman kalau nih langsung loncat nih yang kalau yang sekarang film Batman ya langsung sebagai perbandingan itu gimana pas Christian Bale tuh gimana dengan bintang-bintang Iya. yang juga kaliber Oke, gitu iya. menurut cewek gimana? Iya, kan ada The Dark Knight 2000-an Trilogy-nya ya. ya. The Dark Knight Trilogy-nya Christopher Nolan ya, yang Batman Begins, Dark Knight sama Dark Knight Rises. Itu dahsyat sih. Itu the best comic book Keren movies ever. Itu banyak yang setuju akan hal itu. Pas Batman Begins 2005 keluar itu ingin menghapus kekecewaan sama Batman and Robin-nya George Clooney yang aduh, sayang banget gitu loh. It's like konyol Cemen banget, itu. cemen banget. Batman pakai ice skating lah, terus Batman ngeluarin bad credit card. Gak banget. Iya. Jadi begitu Christopher Nolan bikin Batman grounded in reality, wah Iya gila keren banget nih kayaknya sepertinya. itu. Ya yang Kata seperti itu. kuncinya tuh, Ya, reality. grounded in reality. Memang sebuah hyper reality ya kan. Dan Christopher Nolan itu castingnya persis Tim Burton juga dan Superman the movie dulu. Superman the movie kan Superman kayak apa sih, tapi ternyata ada Marlon Brando, ada Gene Hackman. Wah, nama-nama gede semua nih, berarti mereka serius gitu. Makanya pas Batman Begins ada Liam Neeson, terus ada Christian Bale yang memang Christian Bale saat itu udah terkenal orang yang edgy kan, aktor yang memang out of the box, dia bukan a sweet good guy gitu kan. Jadi dia bisa bring something to the table sebagai Bruce Wayne yang agak sinting nggak sinting gitu. Soalnya dia pernah main Psycho kan kalau nggak salah. Iya, American Psycho, American Psycho. American Iya. Psycho kan jadi memang Batman supposed to be depressive, right? Iya, iya. Makanya gue suka banget The Batman yang tahun lalu yang Robert Pattinson itu nunjukin detective skills-nya banget kan. Iya. Batman-nya bener-bener digebukin dan Batman-nya depres banget. Karena lu pasti depres jadi orang yang Gelap kerja banget kayak sih. gitu. Emang Iya. gelap banget. Gelap banget. Jadi berarti nyambung nih ya, karakter pendukung itu sangat pengaruh. Oh iya, iya, Ya iya. kan? Nah dari yang dibandingin 80s, 90s atau yang ke sekarang, karakter saya yang pendukung juga Oh iya, jadi kan lebih ke yang 2000-an. sebenarnya semua masa punya plus dan kekurangannya kali ya. Cuman banyak plusnya kok daripada minusnya. Karena you're only as good as your villains sebagai hero dan Batman has the best villains. Nah, Joker, dinginnya itu ya, iya, Dewa. iya Joker, Two-Face, Ivy ya kan, Poison Ivy, ada Catwoman, ada The Penguin, Riddler, ada The KGB, pokoknya banyak lah perintilan-perintilan yang wah ternyata Batman Rogues Poison Gallery, Ivy. iya Poison Ivy. Mr. Freeze juga ya kan. Mereka adalah villains yang kalau lo tahu backstory-nya, lo bisa ngerti kenapa mereka begitu ya kan. Kenapa mereka jadi gila atau mereka jadi psycho. Kenapa sih cewek mereka gila gitu kayak gue tuh nontonnya kayaknya sedih gitu kadang-kadang karena ironis banget biasanya cerita mereka. Kalau di comics dan beberapa film Batman bilang gara-gara Batman kita exist gitu loh. Batman lari-lari di atas jumpalitan, ya gue juga mau kayak gitu, tapi gue penjahat gitu kan. Cuman ya karena apa ya, Batman itu kan buat si penjahatnya juga misterius. Siapa sih nih Batman nih, kurang ajar. Gue harus lebih nyentrik dari dia, gue harus lebih gokil dari dia. Makanya si comic book creators ini selalu invent Batman tuh musuhnya bukan orang yang super powerful tapi super intelligent. otaknya sih. Atau super apa ya, super evil aja gitu. Nah, orang yang nggak punya moral boundaries ya kan. Kalau lo nggak suka ditembak, kalau suka ditembak juga, ya kan kita juga
wah ini dari segi storytelling lu bisa berbuat banyak. Iya, itu gila banget. Iya kan? Nah, kalau kita ke istilahnya the marvelous competition Marvel ini kan, Marvel juga bagus banget. Mereka karakternya ada yang grounded in reality, ada yang fantasy juga. Maksudnya kita sebagai cowok selain suka Lord of the Rings, kita pingin sekali-sekali ngelihat Superman yang bisa menghantam meteor yang lagi jatuh atau bisa nyelamatin pesawat, yang bisa nonjok musuhnya sampai bulan dan lain sebagainya. Itu cool, itu penting ya. Itu cuman Superman kan? Iya, iya. Ya, cuman kan di Marvel ada Thor, ada ini semua gitu kan. Cuman kekecewaan gue sama MCU adalah kan dibeli Disney ya. Jadi Disney tuh jagonya Disney dan mereka harus bikin supaya family yang ke bioskop. Iya, betul. Akhirnya semua di-dilute supaya bikin cantik jadi gitu. kid friendly, semua dibungkus dengan ini sampai gue Dengan manis ya. gue suka bilang ke temen gue ini udah pakai rumus Disney princess banget where everything's gonna be okay. Ya kan, everything's gonna be fine. Iya. Kalau kakak-kakak ini nonton Endgame sama apa yang pertama tuh Avengers Pertama nonton. Endgame, terus yang sebelumnya tuh Infinity War kalau nggak salah, ya kan? Nonton. Di akhir itu kan temen-temennya jadi debu semua kan, ada yang mati. Iya. Tapi setelah gue nonton itu, The Strongest Avengers kagak mati, ya kan? Thor, Captain Marvel, Hulk, ya kan? The Smartest Avengers kagak mati, Tony Stark sama Banner. Ya kan, Hulk juga gak mati, The Strongest Avengers. Terus leadernya Captain America gak mati, apa susahnya menang? Bener kan? Di film keduanya mereka ketemu Thanos langsung dipenggal. Masalahnya cuma teman-teman yang mati, gimana ini ya? Lo ingat nonton Endgame ya? Nonton lagi deh. On screen ya, on screen nih, Tony Stark nemuin kunci untuk time travel dalam waktu 40 detik bro. Ya, gampang banget. Oh my god, sampai segitunya ya. Kita harus supaya ceritanya bisa lebih gampang gitu kan. Tapi kalau lihat film-filmnya mereka itu, gue cuma ngeliat kenapa sih dibikin susah. Kayak gini, banyak banget kumpulan jagoan-jagoan. It's only you have to fight only one person. I know, iya. Biar seru. Artinya it's forgettable entertainment aja begitu lo tonton ya. Unlike ya nggak semua film bisa kayak The Dark Knight ya. Gue pertama nonton The Dark Knight gue sampai nggak bisa tidur 3 hari. Karena gila si Heath Ledger Karena tuh. kita dibikin mikir. Iya, Heath Ledger kok bisa ya serem gitu. Itu gila banget tuh. Padahal sebagai fans Batman gue nggak terlalu suka Joker. Karena Joker tuh terlalu exposed. Is karena everywhere. tahun 90-an kita dilihat Jokernya kayak begitu. Iya, terlalu benar. komikal. Iya, Jack Nicholson kan kayak Jack Nicholson keren badut gila banget kan. Tapi kita udah terbiasa lihat itu kan, makanya ketika diganti sama Heath Ledger, kita langsung wah gitu. Wah, ini yang paling bisa tidur yang paling disgusting itu kan si ini Danny DeVito yang jadi iya itu iya. Jadi penguin. Itu banyak yang bilang terlalu dark sampai dia makan ikan mentah segala kan. Makanya setelah itu bikin terlalu maju terlalu harusnya sekarang nih kalau mau bikin yang penguin yang kayak Danny DeVito gitu. Sedangkan The Dark Knight kan dark tapi nggak violence, nggak ada darah gitu. Si Dark Knight itu. Makanya Christopher Nolan itu sering lolos untuk film-film 13 tahun ke atas karena filmnya moodnya dark tapi tidak ada violence yang kayak film-film Tarantino kan gitulah ya. Itulah kalau film lo 17 tahun ke atas studio akan bilang kemungkinan box office-nya berkurang karena adik-adik nggak bisa nonton nanti kan. Makanya without blood and swearing nggak boleh ada kata F words dan lain-lain. Lo boleh 13 tahun ke atas. Kalau 13 tahun ke atas ternyata di Amerika itu yang PG-13 lo boleh ngomong 1 F word. Iya, boleh. Iya. Pokoknya selama 2 jam cuma satu. Cuman 1 kali lo boleh ngomong kalau PG-13. Oke. Gitu. Lucunya. Iya. Tapi JW kalau lihat komiknya. Ini kan JW kan koleksi komik. Iya. Komiknya sendiri kalau Batman itu berevolusi seperti si film-filmnya nggak sih?
Oh ya, karena film-filmnya selalu inspired by the comics duluan kan. Karena lo mau sukses apa MCU, Marvel Universe atau DCEU, pasti mereka inspired dari comics-comicsnya. Nah, gua memang nggak terlalu ngikutin comics yang dari tahun jebot ya, karena agak udah nggak relate lagi. Makanya storytelling sekarang udah makin canggih, makin sophisticated untuk di comic book format. Cuman apa ya, memang nggak semua orang hobi baca, ya kan? Kalau baca novel berat, kalau baca cerita bergambar mungkin juga orang lebih suka nonton Netflix atau misalnya nonton apa gitu kan, episodic series di HP-nya sambil antri atau sambil apa. Padahal comics ini gak buat anak-anak, men. Ini buat orang dewasa itu bisa amaze juga. Buat bapak-bapak. Ya karena kita waktu kecil kan, Gen X. iya dari kecil, waktu kecil uang saku kita nggak cukup untuk beli semua yang kita inginkan. Sekarang lu baru beli. Sekarang gue bisa collect, meskipun harus sadar diri ya, karena gue masih ada anak-anak dan masih ada tanggungan. Cuman kita harus responsible collecting lah istilahnya kan. Harus milih-milih. Harus milih-milih. Beberapa dari koleksi. Iya ini beberapa koleksi. Kalau ini Batman Catwoman ini dahsyat banget ceritanya, kurang lebih adalah Catwoman dulu kan penjahat. Ya teman-temannya Riddler, Joker, sama Two-Face, all those guys. Tapi dia berusaha go to the good side dan dia deket sama Batman. Bruce Wayne, terus suka ya tarik ulur lah relationship-nya. Iya, itu cerita romance yang paling aneh gue. Iya, benar. Karena Batman bukan sama masalah Catwoman. Batman sama Catwoman. Batman itu the good guy and Catwoman itu yang Batwoman gitu, tapi Batwoman. Habis good guy kan Batwoman. Nah maksudnya itu kayak sebetulnya lo nggak boleh jadi sama ini, tapi kayak nyuri-nyuri kayak Backstreet pacarannya Backstreet gitu. Karena istrinya ada. Dari segi kriminal, Catwoman adalah cuman pencuri doang. Dia pencuri yang suka bagi-bagi ke orang-orang yang agak susah gitu. Jadi kan. Dia bukan murderer. Dia bukan orang yang violent. Cuman dia masih diem-diem suka hangout sama Joker gitu loh. Terus diem-diem dia masih suka ngumpul sama fraternity of the evil persons, the friends gitu kan. Ada sisi terus itunya dia nggak cerita ke Bruce. Terus ini ada apa sebenarnya? You have your secrets, I have mine. Udahlah. Jadi buku ini dia unfolds at the same time 3 timeline yang berbeda. Past, present, sama future. Ini canggih banget sih. Writernya adalah Tom King. Tom King itu udah nulis Batman dari 2016 kalau nggak salah. Dan dia adalah mantan officer dari CIA. Jadi untuk storytelling pasti bagus banget. Gitu. Tapi sebetulnya Catwoman Batman tuh tahu nggak sih bahwa Catwoman dia itu Catwoman. Tahu. Catwoman itu sih nggak tahu. Maksudnya mereka sama-sama tahu. Sama tahu kan. Iya. Iya. Terus tahu sama tahu ya berarti. Actorsnya Catwoman kan ini beberapa kali dimainkan oleh pemain film yang top sekali ya. Tapi beda in the 90s itu Michelle Pfeiffer. Sekarang beda beda banget. Early 2000 iya. Itu. Menurut JW yang mana? Iya, pokoknya yang Halle Berry itu hancur banget lah ya. Itu nggak. We don't talk about that movie karena nggak ngerti deh. Nggak nyambung. Iya, udah gitu kupingnya kayak tikus malah. Kenapa gini ya dari segi desain. Tapi anyway, yang sekarang kan diperankan oleh anaknya Lenny Kravitz tuh, si Zoe Kravitz. Itu keren. Iya, itu keren sih karena itu sesuai dengan komik-komik yang modern juga. Karena kalau dia ngikutin Michelle Pfeiffer, masa lo nggak kreatif banget sih ya kan? Karena kuncinya di direkturnya kan, si Matt Reeves ini. Matt Reeves itu yang bikin trilogi Planet of the Apes terakhir. Dan dia pasti pingin punya imprint atau khasnya dia sendiri kan. Makanya kita udah dapat Christian Bale yang kostumnya all black. Kita udah dapat Ben Affleck yang segede gaban. Sekarang kita cari Robert Pattinson yang lean ya kan, lean dan dia tortured banget. Dan dia terlihat banget bahwa di awal cerita ini dia nggak peduli dengan filantropi Bruce Wayne itu. Tapi di akhir film kan dia ternyata gue punya impact sebenarnya sebagai Batman. Dan kayaknya di sequelnya mungkin Batman akan lebih senyum dikit lah. Meskipun dia pasti
lebih akan tetap depresi. Adam West banyak banget senyumnya. Adam West senyum lu. Iya, Adam West senyum lu. Iya. Senyum. Gitu. Tapi as a part of history itu selalu menarik untuk ditonton sih karena wow, karena itu kan salah satu series yang keluar pas televisi berwarna baru mulai di Amerika Serikat. Jadi can you imagine pertama kali nonton, holy smokes, keren banget ini meskipun norak abis kalau kita nonton sekarang iya. Sesuai zamannya kali Sesuai ya. zaman, benar. Nah, ini ngomongin villains ya. Yang gue paling suka memang villains-nya Batman tuh orangnya pintar-pintar semua. Pintar-pintar semua ya. Ya, kenapa sih nggak kayak misalnya kan kita lihat Joker, so many Jokers gitu ya. Maksudnya ada dulu siapa sih? Jack Nicholson, terus ada Heath Ledger, terus ada Joaquin Phoenix. Itu. Kenapa begitu musuh bebuyutan kah si Batman sama si Joker ini sampai udah deh sama Joker tuh lebih asik gitu. Iya. Gitu. Ini kekecewaan gue juga sih bahwa Joker terus terang overexposed, ya kan. Kalau Batman overexposed nggak apa-apa, he's the hero kan. Dia yang ngedrive sales, ya viewership kalau film dan ini dan lain sebagainya. Cuman kayaknya survei melihat emang Joker paling menguntungkan secara money gitu kan. Makanya diadain terus. Kalau gue udah capek sih karena kenapa Joker match ke Batman ya karena penulisnya mengizinkan seperti itu. It's that easy ya kan. Kita kan pingin cerita itu berjalan dengan organik kan. Kalau Batman ini kan di komik dia dapat istilah the world's greatest detective karena memang dia belajar criminology dan lain sebagainya waktu Bruce Wayne keliling dunia, ya kan? Terus kalau misalnya Joker itu kan unpredictable ya kan? Terus dia gila aja terus apa ya lama-lama bosen setelah Heath Ledger terus kan ada si Jared Leto yang kayaknya ya sayang gitu loh. Itu paling mengecewakan. Karena studionya juga ngasih edit Suicide Squad bukan yang sesuai direkturnya punya. Akan direkturnya katanya director's cut-nya mau keluar tuh tapi nggak tahu kapan, mudah-mudahan keluar sih. Jadi akhirnya ada si Joaquin Phoenix yang Joker lagi lebih gila lagi kan, nonton yang Joker itu kan depressing banget kan film itu. I really love. Film itu aktingnya keren banget ya kan? I really love it. Tapi kalau menurut gua hampir nggak ada entertainment value-nya karena ya udah gitu aja. Dan kalau lo mau bilang menurut lo gimana Johnny Jokernya Joaquin Phoenix? Bagus tapi lo nggak bisa ngejudge performance dia kalau dia belum berinteraksi sama Batman. Kalau itu menurut gua begitu. Kalau misalnya yang si Joaquin Phoenix jadi Joker, who would be the Batman for you? Robert Pattinson keren sih. Really? Iya Robert Pattinson karena dunianya udah mirip yang suram ya kan, yang udah dark. Coolnya dapet. Iya. Cuman Batman tuh ada my favorite Batman villain Ra's al Ghul ya. Dia Ra's al Ghul tuh yang kayak ekoteroris yang agak gila juga. Yang itu kan yang pakai. Iya, yang dia jenggotan terus apa ya? Dia tuh physically yang bisa match Batman hand to hand combat dan lain dia. Nah itu yang aku bilang tadi yang lawannya. Oh iya. Terus ya itu yang di Batman Begins kan ada Ra's al Ghul ya kan. Cuman ya balik lagi kayaknya Joker yang lebih menguntungkan nih dengan kegilaannya dia dengan Joker ininya. lagi yang keluar. Makanya kalau misalnya di Instagram ada yang ngomong bahas ini, kalau gue bilang Joker istirahat dulu deh 3 film at least supaya villains yang lainnya bisa berkembang. Gue tuh belum nonton yang Robert Pattinson. Kenapa? Karena gue nggak bisa ngelepasin image-nya Robert Pattinson di Twilight. Oh iya. Itu gue tuh Gue termasuk kayak gini. orang yang nggak nonton Twilight. Gue tuh sampai kayak gini. Oh come on, masa sih Robert Pattinson gitu. Makanya. Iya. Cuman Robert Pattinson, setelah Twilight dia banyak main film indie yang bagus sih. Sama film blockbusternya yang Tenet. Lo nonton Tenet nggak? Tenet itu film Christopher Nolan zaman pandemi itu dia keren banget. Di situ gue lihat ini bisa bagus nih jadi Batman. Ngobrol sebetulnya kalau misalnya di antara the villains ya yang bisa sejajar sama si Joker tuh siapa? Kalau gue pribadi lihat Riddler tuh keren juga loh. Keren. Nah di film The Batman ini Riddler-nya juga
wah unpredictable banget. Kan? Oh iya. XK belum nonton sih. Nonton makanya. Itu gila banget ya. Iya. Ini jadi kita ngomongin Iya, itu aja ya. iya, Bel. iya. Itu ya. Tapi berdua sudah nonton kan tuh Udah. Batman ya. Itu gila banget. Iya, istri gue aja bilang setelah film, oh iya dia cocok dia. Yang jadi Riddler siapa? Paul Dano. Paul Dano tuh ya dia banyak mainin film sama Daniel Day-Lewis juga, aktingnya top banget sih. Iya, soalnya kan yang Riddler yang tua, yang zaman dulu kan si siapa namanya? Si Jim Carrey. Jim Carrey Kalau juga Jim itu Carrey, keren loh. Keren, tapi dia kartun banget ya? sih kalau Nah, kita dia lihat jadi ya. fun banget gitu. Jadi setelah yang Danny DeVito makan ikan segala, mereka harus bikin yang lebih, kita bikin yang agak ini deh, Bener jangan ya, sesadis kayaknya itu. gitu ya. Nah, yang ini gila lagi ya, Iya, Jay. gila lagi. Itu gila Mbak Eka. Terus Iya. kayak Bener. per detik per menit tuh kayak benar-benar. Dan karena The Batman itu dikorbanin yang film Batman-nya. Pattinson ini dia detektif, ya nggak mungkin dia terus jago kungfu silat terus dia nggak kena gebuk, itu nggak mungkin. Makanya dia he gets really beat up gitu loh, yang gue sukanya. Dan dia shoot man, gue harus gimana lagi nih, udah 2 tahun kok kayaknya nggak ada hasilnya gitu. Pertanyaan nih JW. Batman movies dari dulu sampai sekarang itu kan pasti menggambarkan suasana atau keadaan saat Sure, itu. ya. Nah itu nyambung banget kok. Bisa ya? Berarti dunia semakin gelap dan atau masalah-masalah yang akan keluar lagi ya kayak villains Iya. dari tadi kita omongin, yang masih bisa berkembang siapa lagi menurut JW? Apa tuh karakter? Karakter dari villains-nya. Oh, dari villains-nya? Yang belum dikembangin. Oh, lagi. iya. Kan yang kemarin yang Iya, iya. Riddler udah. Belum ada villains baru ya? Ya maksudnya dari yang lalu-lalu yang dari 90s ya. Oh, yang 90s. Menurut Iya, JW oke. bisa. Kalau gue pengen lihat lagi sih Ra's al Ghul lagi sih. Ra's al Ghul lagi atau Deathstroke. Deathstroke. Tadinya kalau Ben Affleck bikin solo film tadinya penjahatnya mau Deathstroke ya. Deathstroke itu adalah soldier yang bisa menggunakan brain capacity-nya sampai 90%. Kalau manusia biasa kan cuma sampai 10% ya. Jadi dia secara tactical bisa ngalahin siapapun gitu. So lazy ya. Tapi ya apa ya? Ya biasa lah gitu kan. Batman harus punya Batman tuh harus ada kemungkinan dia kalah supaya audience bisa believe bahwa we have to root for him karena dia nggak sekuat let's say Thanos atau siapa gitu ya yang impossible. Kalau menurut aku yang bisa dikembangin lagi JW dan Siap. sesuai dengan saat ini Iya. di mana kita harus lebih eco friendly dan sebagainya. Poison Ivy. Oh, Poison Ivy, benar-benar. Itu bisa jadi. Iya benar. Kayaknya Poison bisa Ivy jadi dengan penjahat yang mendunia ya. dengan meracunkan jagoan-jagoan dengan plants-nya itu dengan cara yang nggak corny ya, dengan cara yang nggak norak. Gue yakin bisa. Bisa dikembangin, bisa Iya, keren. iya benar kan. Bayangin kalau dulu kan kalau dicium sama dia terus lo kayak terhipnotis. Ya mungkin sekarang disentuh aja lo terus apa gitu ya kan pasti bisa lebih real. Makanya pas dulu Uma Thurman jadi Poison Ivy terus pas nonton ya buat adik-adik banget. Buat ada. Fumi, Uma Thurman di situ lucu juga. Seksinya dapat, seksinya dapat. Cuman Lucu juga. Ya, lucu juga. Pada zamannya ya Untuk sudah lah. bapak-bapak ya ini. Karena kan itu Iya. kan pada saat itu kan emang komikal semua kan. Iya, benar, Even yang benar. George Clooney sama Iya. Robbie, itu Iya, Lucu iya. sih make up Iya. and style. Iya, Jadi stylenya ya, keren. wardrobe-nya keren juga. Dan Uma Thurman lagi top-topnya itu kan. Iya, iya. Iya, Dan iya. bayangin sebelumnya dia digambarkan begitu culunnya. Iya. Ya, terus kemudian berubah jadi Iya. seducing begitu. Ada karakter Batman yang gue harap bisa di-develop ya. Namanya The Ventriloquist. Jadi adalah si Arnold Wesker ini orang tua gitu agak sinting. Dia punya puppet namanya Scarface. Jadi dia kan bikin suara Scarface ini. Tapi Scarface ini suka nyuruh dia macem-macem gitu loh. Dia kayak wah itu psycho. Itu keren banget itu. No, aduh. Kayak itu kebayangnya Bukannya dulu yang Scarecrow itu siapa? Oh kalau Scarecrow ada, dia adalah banyak ya. ya itu Cillian Murphy yang main. Kalau Scarecrow itu dia adalah orang yang bikin obat atau toksin disemprot, terus lo your worst fear jadi reality ya, hallucination, Iya, iya. benar. Itu gue paling Benar. takut sama itu. Itu keren, Itu keren loh itu. Itu keren. paling takut ya kan. Itu keren. Itu keren. Seru. Itu Itu yang juga harusnya itu di-develop. bisa di-develop Itu lagi. bisa. Kalau mau Poison diperas, Ivy aja. mau sadis tuh Iya. dia Iya, sebetulnya. itu dan Karena relate to today's drugs Iya, ini benar, kan iya. Banyak ya. makin orang makin
Kreatif Tapi kalau yang mengembangkan ide-ide. Scarface itu bonekanya emang serem sih. Dia pakai topi gangster zaman dulu. Terus si Arnold Schwarzenegger kan sopannya, sorry boy, lo ngapain lo? Itu serem banget ya. Itu bisa relate sama Scary. mental health Iya, atau betul. duality, split personality dan lain sebagainya. Dan Batman dan dunia yang suram dan Gotham City yang dark dan depressing itu bisa betul, gitu loh. Karena orang kan mikir, wah gue kalau jadi mereka ngapain gue tinggal di Gotham City udah baik penjahatnya, lo yang lahir di situ kerja di itu mau gimana dong, ya kan? Untung ada Batman. Satu lagi XP. Ya. Satu lagi. Itu Two Face. Oh iya, Two-Face Two juga bisa. Face. Two-Face. Iya. Two-Face. Iya. Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Two Face tuh Sekarang dulu yang banyak main soalnya. si Yang Two Face. Tommy Lee ya kan? Tommy Lee Jones, iya. Tommy Lee Jones. Itu juga keren tuh. Tommy Keren, Lee keren, Jones. keren. Cuman once again itu komikal banget ya. Kita kan Makanya kalau ngelihat Batman yang tahun 80-an sama yang kemudian itu memang yang komikal Iya. tuh lucu ya. Lucu, iya, entertaining. Bener-bener ini Iya, banget ya. iya, Komik. bener-bener. Entertaining banget. entertaining banget. Kalau yang kemudian kan, wah gitu. Iya, mulai. iya. Aku lihat Heath Ledger jadi Joker aja sampai deg-degan. Iya, ini orang mau ngapain? Aduh, please dong. Aduh. Iya loh, sadis loh itu. Sadis. Karena suka ada kontradiksi gitu nonton Joker yang Heath Ledger sama si Joaquin tuh. Iya. Karena kalau inget waktu zamannya Jack Nicholson tuh, Joker itu sebenarnya usil gitu loh. Iya, Apa jahatnya jahil tuh aja, usil iya. gitu kayak orang dewasa nakalnya anak kecil tapi jadinya jahat gitu. Kebetulan aja dia gangster kan sebelum jadi Joker, bener, iya. gitu. Nah, kalau Joaquin sama si Heath Ledger kan bener-bener yang Iya. Batman Iya. Yang keren tuh Heath Ledger tuh yang keren dia selalu nanya kan, you know how I got these scars, dan ceritanya akan berubah-ubah. Multiple choice, jadi lo nggak tahu nih sebenarnya backgroundnya gimana ya. Dan jangan sampai backgroundnya dibikin, karena kalau backgroundnya dibikin, the mystique atau misterinya jadi ternyata. Nah kalau si Joaquin yang keren adalah dia orang yang memang punya kelainan jiwa kan, ketawa sendiri kayak buset, terus dia ada kartu ini, sorry gue ternyata ini ya. Ternyata begitu kartunya hilang terus dia digebukin. Kita kan belain kasihan, tapi ternyata dia bunuhin semua orang itu. Wah, Kan orang Iya. yang sakit jiwa tuh kadang-kadang tiba-tiba ketawa sendiri gitu. iya ya. Dan dia bisa loh ketawanya tuh sampai terasa Iya, tapi dia capek gitu. Iya. sakit gitu loh, apa. Iya. Ya, ini kita lihat nih kan ada Joker yang kedua nih sama si Gaga kan, katanya agak musical gitu ya, gue nggak tahu ya. Aduh. Iya. Gak jelas, tapi ya nggak tahu. Tapi kan sekarang lagi ada strike itu kan, mogok kerja yang writer sama itu ya. Mungkin agak-agak Itu bukannya udah lama ya? Oh, udah lama, udah 4 bulan kali ya berlangsung 3-4 bulan ya. Terus-terusan. Cewek, Yes. kita kalau ngomongin film, film Batman itu pasti nggak lepas dari soundtracknya Oh, iya. yang Iya. ngetop dan mereka Yes. siapa aja sih cewek, ingat nggak siapa aja yang Oke. ini? Untuk film scoring dulu ya, scoring scoring, filmnya Danny Elfman yang pertama Batman ya. Ya, terus yang soundtrack musik yang big popnya Prince. Prince. Ya. Prince. Terus setelah itu Batman Returns nggak ada. Ada Susie and the Banshees. Susie and the Banshees waktu itu lagunya Face to Face. Face to Face ya. Itu benar. Itu Catwoman tuh. Itu Catwoman banget, itu keren. Makanya waktu pas nonton film itu terus dengar lagu itu ya Face to Face, gue langsung Iya, langsung kayaknya gue kebayang kan gitu. Kalau penggemar The Cure tahu, kalau Robert Smith inspired by Susie and the Banshees ya kan, jadi dia tahu. Susie and the Banshees sendiri. Iya. Setelah itu Terus. Batman Forever ada Seal yang Kiss from a Rose sama Hold Me Thrill Me Kiss Me Kill Me-nya U2 yang top banget. YouTube. Ini YouTube, kita YouTube banget juga. Tapi Kiss from a Rose yang edan sih, karena kan memang ya itu yang dijual, yang romance dan lain sebagainya. Which is lagunya gue udah nggak bisa enjoy lagu itu sih, saking udah over ya. Kan ada beberapa lagu yang udah
cukup lah ya. Tapi pada zamannya itu hits banget. Terus Batman and Robin ada lagu-lagu Smashing Pumpkins sama Michael Hutchins juga bikin lagunya Iggy Pop yang judulnya Passenger ya di soundtracknya. Cuman nggak terlalu happening. Nah setelah itu Christopher Nolan dia nggak mau ada pop music, dia score aja si Hans Zimmer yang sampai sekarang juga Matt Reeves juga skornya aja yang dipentingkan. Yang lucu Prince dia bikin sesuai dengan lagu film serinya Batman zaman dulu. Zaman dulu tapi lebih iya. Tapi itulah kadang kita kan lihat kenapa kok Prince kan Batman adalah dimiliki Warner Bros kan. Prince saat itu juga artisnya Warner Bros, ya udah sekalian aja. Kalau dia harus cari misalnya Bon Jovi yang pada saat itu di Universal Music atau kemana gitu kayaknya capek ya udah Prince. Nggak cocok sama karakternya. Nggak cocok. Nah Prince juga pada zaman itu lagi kreatifnya banget kan. Iya udah jadi. Tapi jadi aneh lagunya loh. Si Batman itu. Iya. Tapi di situ kan Danny Elfman juga bentrok sama Warner kan karena kok yang lo jual banget si Prince gitu bukan skornya dia. Sampai sekarang juga udah masih terkenang kok dengan skornya. Karena ya kita sebagai comic book fans atau fansnya Batman, fansnya superhero kita selalu kita bisa ngandelin the next Batman movie lah udah pasti cakep lah. Speaking setelah Batman-nya George Clooney ya, kita harus mengandalkan bahwa harus bagus. Sama kayak Batman jadi kayak James Bond. Kalau mau ganti James Bond berapa kali, kita pasti nonton hari pertama opening day pasti nonton. Tapi kalau waktu Batman dimainkan oleh Val Kilmer, menurut JW gimana? Oh, gue suka banget. Karena kembali lagi gue udah ngeliat Michael Keaton kan. Dia nggak mau workout loh untuk jadi Batman karena dia ngandelin suitnya doang. Iya dia nggak mau workout. Dia nggak workout. Terus masa Bruce Wayne rambutnya keriting kan. Nah, jadi ya. Gue Batman Returns pada saat nonton ya sudah lah ya it's dark. Oke. Pas Batman Forever keluar, gue ngefans banget sama Val Kilmer. Jadi pas dia jadi Bruce Wayne tuh ada sedikit James Bond-nya, ada sedikit stylenya tuh ada gitu loh karena dia kayak The Saint nggak sih? Iya kayak itu, iya benar dia kayak versi Amerikanya James Bond lah tapi bukan agen, dia undercover superhero atau hero gitu kan. Dan Val Kilmer juga memang bukan aktor yang pada saat itu diandalkan untuk film-film yang suram atau apa. Dia udah jadi Jim Morrison bisa ya kan, dia jadi Doc Holliday di Tombstone bagus. Coba kita jadiin dia lead actor di summer blockbuster. Cuman kerennya Val Kilmer yang Val Kilmer bilang ke Jim Carrey, this is your movie man. Jadi lo harus bikin Riddler tuh over the top dan supaya diingat orang gitu. Jadi ya, seperti itu. Cuman ya sayang Batman dan Robin aja agak kartun banget. Kalau kita ngobrolin film ya, kayak Hugh Grant itu kan jadi Wolverine itu kan Hugh Jackman. Romance. Kalau Jackman tuh bener-bener mirip dengan komiknya ya. Semua dan sebagainya. Iya. Nah, kalau Batman tuh kayak kita nggak nemuin gitu yang bisa bener-bener ya kecuali kayak JW tadi bilang Robert Pattinson akhirnya bisa lebih ke Batman yang ini bener-bener Batman gitu. Beda kayak misalnya kayak Superman dulu sama Christopher Reeve tuh benar-benar kayak di komik ya mukanya. Iya. Nah kita diuntungkan dengan castingnya Christopher Reeve bahwa Christopher Reeve belum ngetop. Sama waktu Hugh Jackman pertama jadi Wolverine di X-Men tahun 2000, kita nggak tahu dia siapa. Jadi kita bisa, that's Wolverine, itu Superman. Kalau pada saat itu Robert Redford setuju jadi Superman, orang akan lihat Robert Redford jadi Superman. Robert Redford, Burt Reynolds sempat di-approach untuk jadi Superman. Paul Newman sempat di-approach ya kan? Paul Newman boleh deh. Tapi tetap aja kalau Paul Newman jadi orang akan udah ngebentuk bahwa dia selebriti yang ini. Makanya gue kesel banget sama Suicide Squad. Gue kan bukan penggemar Will Smith ya meskipun filmnya bagus-bagus. Dia kan jadi Deadshot. Tapi topengnya kagak pernah dipakai gitu loh supaya kelihatan mukanya Will Smith. Ini pasti ada di kontraknya nih minta ini nih klausal yang muka gue harus kelihatan ya. Gitu deh. Tapi kalau kita zaman sekarang kita casting
Batman tapi he's a nobody, ya mungkin bisa aja sih. Cuman kan kalau Robert Pattinson, kalau menurut Dewi ada nggak yang aktornya belum banget ngetop banget tapi kira-kira nih kayaknya cocok nih? sebenarnya Robert Pattinson belum sampai status kayak Tom Cruise. Atau bahkan belum sampai kayak Jamie Foxx, ya kan? Gue kalau ngeliat Jamie Foxx atau siapa ya, Jamie Foxx deh misalnya. Jamie Foxx, oke. Gue kalau lihat Jamie Foxx jadi siapa nih? Ini Jamie Ini mah Foxx. Jamie Foxx. Jadi yang lo lihat tuh Iya. si orangnya. Jadi kayak DiCaprio kan jago tuh. Lo kalau lihat peran-perannya dia bisa disappear Dia into bisa that berubah character, jadi ya kan? Karena karakter itu. iya, karena dia bukan movie star gitu. Dia tuh memang jual diri sebagai film actor. Oke, tadi udah musik udah, terus kayak Aktor-aktor komik udah, komik sudah. karakter udah dan sebagainya. Apa lagi Dari Budas? itu Budas segi tadi mau nanya. ada styling, wardrobe, fashion. Oh, iya, iya. Kalau menurut Dewi dari tahun ke tahun paling menarik yang mana? Bukan yang terakhir lo ya. Yang Iya. Bukan yang 90s. Pattinson ya? Kalau gue suka banget yang apa ya, yang The Dark Knight Trilogy, karena dia grounded in itu kan hyper reality ya, kayak reality tapi ada orang-orang gila lah yang superhero dan lain sebagainya. Jadi Bruce Wayne harus ganteng, ya kan? Kalau lihat Christian Bale paling ganteng ya di situ dibanding film-film lainnya kan, karena dia bikin rambutnya keren, terus dia pakai jas. Gak tahu Hugo Boss atau Armani atau siapa, cuman ya pasti bagus. Itu dari wardrobe-nya. Terus dari kostum uniform Batman-nya sendiri yang memang tactical urban warfare armor gitu kan, bukan kostum kayak Adam West cuman kaos lengan panjang. Terus ada logo Itu kuning. mesti ke WC dulu. udah dipakai di bawah kaosnya kan. Iya. Culun banget. Iya kayak gitu. Dari situ ya kalau style ceweknya gue suka si Anne Hathaway di Dark Knight Rises karena ya pertama badan dia mendukung ya untuk pakai baju-baju seksi dan baju-baju yang stylish gitu kan. Itu yang gue suka. Karena kalau kita bandingin sama Batman yang sekarang, si Pattinson kan nggak terlalu mikirin karena dia udahlah gue nggak usah lama-lama jadi Bruce Wayne supaya gue bisa jadi Batman terus gitu kan. Makanya dia nggak terlalu mikirin penampilannya dan lain sebagainya. Tapi pas didandanin pakai jas ya keren juga gitu kan. Makanya ya kalau wardrobe yang dunia Tim Burton sih yang benar-benar pertama kali dunia comic book yang ke layar lebar. Gotham City-nya tuh kayak Gotham City era tahun 40-an. Iya, jadi dia memang ngikutin komik banget dari bajunya si benar. Batman dan sebagainya. Jadi karena kita udah filmmakers yang baru udah lihat oke, Tim Burton udah bilang gini, Nolan udah bikin gitu, kita harus bikin yang beda lagi. Jadi ya kita mengandalkan all the creative people ya untuk selalu bisa ngedaur ulang Batman ke sesuatu yang fresh dan modern. Cewek ada satu Mau nggak? satu karakter yang nggak pernah lepas dari Batman. Oke. Alfred. Dari tadi gue. Iya, benar. Acting ngomong aku ingatnya Alfred. Benar. Alfred juga berevolusi dari tahun ke tahun. Ingat nggak siapa aja yang dulu Jeremy Irons ya? Jeremy Irons ya. Terus ada Alfred Gough yang Michael Caine juga ya. Kalau Alfred itu kan selalu di comic books-nya dia selalu ada sharp humor kalau sama Batman gitu kan. Ada witnya bahwa Batman ini gak pernah kurang tidur. Dia selalu ngingetin Mas Wayne, lo udahlah, lo jadi Bruce Wayne aja ya kan. Bahwa lo mau sampai kapan sih jadi Batman, lo pasti akan mati muda. Kalau Bruce Wayne kan bisa nyumbang uangnya segala macam. Bruce Wayne selalu bikin Batman, udahlah berisik gitu kan. Nah, kalau Alfred itu berevolusi dari he's just the butler yang nih dia nyuguhin ini lo butuh apa. Akhirnya dia evolve ke orang yang jadi father figure juga dan orang yang nge-training Bruce punya kemampuan untuk self defense dan tactical criminal engagement lah. Tactical engagement kalau dengan musuh-musuhnya kayak Jeremy Irons kan diceritanya dia mantan SAS. Jeremy Irons keren banget kalau menurut gue. Kagak ada butlernya kan. Kagak ada. Yang masih butler tuh si Michael Caine ya. Michael Caine agak butler, agak father figure juga. Ya karena memang setelah orang tuanya mati ya tinggal Alfred kan yang terdekat sama dia.
Nah kalau Alfred yang di The Batman juga si Andy Serkis jadi mirip-mirip Jeremy Irons bahwa dia mantan special forces or whatever, dan dia educate Bruce how to survive the streets dan lain sebagainya. Tapi ya di komik ada judulnya Batman the Knight yang setelah parentsnya meninggal dia keliling dunia untuk belajar kriminologi, bela diri. Bahkan ada satu storyline Batman itu yang ditulis oleh Grant Morrison, my favorite writer tuh, bahwa Batman itu melumpuhkan salah satu henchman dari Joker dengan gerakan silat. Jadi artinya ya Batman, Bruce Wayne nyampe sini juga untuk belajar, bukan Malaysia ya, nyampe Indonesia. Indonesia. Iya, karena dia untuk belajar bela diri. Bela diri silat. Nah, ngomongin si itu lagi, ngomongin si Alfred. Alfred masih. Batman, he is American ya. American ya. Alfred British ya. Kenapa sih selalu butler tuh harus orang Inggris gitu? Kenapa coba? Selalu harus dengan kayaknya emang awal-awal perbutleran tuh dari English aristocracy kali ya, dari Queen Elizabeth dan teman-temannya dan orang-orangnya Karena gitu. berasal dari budaya Inggris dan atau Eropa. Kalau di Amerika kan tidak menganut itu sebenarnya. Kalau di Amerika ya servant ya, kayak. Cuman karena si Bruce Wayne itu kaya raya banget. Kaya raya banget. Thomas Wayne bapaknya tajir abis dan tinggal di mansion. Dia nggak butuh 5 orang untuk ngepel atau apa ya, kayaknya si butler ini cukup lah. Cuman kalau di film nyatanya Alfred ada timnya juga kan yang untuk ngurus mansion sebesar itu. Iya dong ya. Iya. itu menarik tuh si Alfred. Kan ada spin-off-nya kan, Alfred yang ceritanya, aduh gue lupa seriesnya. Pennyworth, dia kan namanya Alfred Pennyworth. Seriesnya itu Pennyworth waktu sebelum dia gabung sama Thomas Wayne dan dia kerja bantuin MI6. Gitu. Ada seriesnya. Jangan-jangan berkembang lagi nanti. Iya, berkembang makanya. lagi. Jadi Iya. kayaknya semua karakter lama-lama punya Bisa. film sendiri-sendiri. Iya. Dan punya komik Iya, sendiri-sendiri. Karena the world of Batman and Bruce Wayne itu rich banget, jadi bisa gitu. Makanya sekarang kan juga mau dibikin seriesnya The Penguin kan sama si Colin Farrell. Satu lagi XK kalau ngomongin Batman. Enggak, dulu gua Batmobile. Iya, Batmobile. Batmobilnya ya. Betul. Si Batmobile. Nah, Yang mana tuh? Adam West dulu punya Batmobile. Nah itu ikonik banget sebenarnya yang punya dia tuh yang ada yang kayak ada siripnya di belakang ya kan. Itu kan mobil-mobil Iya. mobil-mobil zaman dulu memang begitu. Nanti bisa diedit supaya nongol kan. Iya. Nanti mau- Minta tolong Mobilnya Adam bagiannya. West, iya, iya. Kita keluarin Thank you, semua Daddy. icon Iya, Batman. Iya. Kalau semua keren sih, gue suka semua mobil-mobilnya Batman. Dari semua. setiap Batman baru dengan aktor baru dengan kendaraan baru dengan gadgetnya yang baru, gue selalu puas gitu loh. Ya setelah George Clooney pokoknya ada sesuatu, Clooney, maaf ya. ada satu yang Terus. wah ini emang harus begini ya kan. Makanya di film The Batman baru Batman-nya muscle car karena si Bruce Wayne sendiri yang ngutak-ngatik mobilnya ini, bukan mobil yang high tech sepanjang perahu apa gitu kan, yang memang praktikal. Dia bisa pakai buat Berarti nabrakin. Batman macam-macam. yang Pattinson yang ngutak-ngatik mobil sendiri itu sama hampir disamain kayak Iron Man dong. Iron Man kan juga suka ngutak-ngatik, dia bikin Oh iya, tapi kan Bruce Wayne he's close to us kan. Kalau Tony Stark kan dia punya Stark Industries ya. Iya. Pernah lihat nggak ada pegawai-pegawai lain gitu yang bantuin? It's a one man show man. Genius banget. Come on ya gitu. Kalau Bruce Wayne kan, nah lu di film Batman ini spoiler dikit ya. Dia udah kenceng nih mobilnya, ngadat men mobilnya. Ditunjukin bahwa he's not perfect. Bisa Iya kan? ditunjukin. Jadi Bruce Manusiawinya. manusiawi banget, ya kan? Dan dia bentrok sama Alfred, terus dia nggak setuju sama apa yang dilakukan si Catwoman, ya kan? Jadi konfliknya Iya, galaknya banyak. keluar, ya. Terus dia harus nurut game yang dibikin oleh Riddler karena ya betul. kayak keren banget sih. Itu Iya, makanya gue iya. suka Batman tuh karena dia pintar, dia juga villains-nya juga pintar-pintar. Si Benar. Alfred juga pintar, kecuali
kecuali Robin ya. Kalau Robin Ngikut aja dia tim Hore. Robin tuh sebetulnya Zaman sekarang tim Hore dong. Batman and tim Hore. Iya. Nah, tapi ada satu cerita keren nih buat film Batman yang akan datang beberapa tahun lagi, yang Batman Brave and the Bold, bahwa Aja nih, Dewe. jadi Batman itu in the 70s ada Ra's al Ghul itu kan dia pingin Batman jadi mantunya karena he's the only one it's worth his daughter si Talia al Ghul itu kan. Dia manggil si Bruce Wayne itu the detective karena dia tahu identitinya. Dia lah Batman dengan toys yang tajir itu pasti he's gotta be Bruce Wayne. Dia bisa deduct seperti itu. Nah pas dia ke padang pasir berantem sama Ra's, dia in the hoy sama Gitu. Talia al Ghul. And years later ketahuan bahwa anak lo si Damian Wayne ini is your son. Tolong train dia jadi your ward atau apprentice. Oh, jadi nanti ada tuh. Nanti itu nih namanya Damian Wayne. ada satu lagi. Apa? Gue lupa. Tuh kan kalau ngomongin Satu laginya udah 5 kali. Gue suka banget ini. Gue suka banget ini. Iya. Ayo lo. Gordon Oh iya, James Gordon. James Gordon. Iya ya. Itu polisi. juga Iya. one of the main Oh iya ya. Itu nggak boleh nggak ada sih. Iya, Dia Lieutenant selalu ada. dari Lieutenant James Gordon sampai jadi Commissioner Gordon itu ya. Iya benar. Kalau di The Dark Knight Trilogy dia dari Lieutenant Gordon jadi Commissioner kan. Iya. Sama di The Batman ini dia masih letnan banget, masih kayak bingung gue harus ngapain nih. Iya. Gue inget Gary Oldman yang main. Oh Gary Oldman dahsyat banget men. Awas kejengkel. Dahsyat banget men. Itu aktor favorit itu juga tuh Edan itu. Wah, Gary Oldman ngebanting dah semuanya. Lewat ya. Wah, gila. Iya. Tapi sebenarnya Gary Oldman itu ditawarin jadi villain kan? Tapi dia capek, gue jadi villain mulu men. Tolong please dong. Bisa dia menolak kan. Dia mau jadi apa ya masih bagus men. Tapi Gary Oldman di situ emang kelihatan oke lah. Dia Kebayang nggak sih dia yang jadi Alfred? Gue rasa bisa juga. Bisa ya? Bisa juga. Soalnya keren Dia, iya. karakternya tuh. Iya. Cuman mungkin jadi Alfrednya Michael Caine mungkin enggak ya? Enggak. Cuman Alfred yang somewhere in Yang another udah, version iya. bisa. Iya. Karena dia jadi dia jadi Gordon aja udah. Nonton jadi Gue kayak nonton nggak kan. soalnya gue seneng banget Batman. Makanya dulu pernah gue tulis ke Batman tuh sebetulnya Richie Rich sebelum orang tuanya dibunuh. Soalnya Yes, kaya kan iya, Richie Rich Iya, aja iya, kaya iya, banget. Bisa. Masih kecil kaya. Iya. Mungkin Batman tuh zaman dulunya tuh Richie Rich. Iya. Kalau di komiksnya juga apa ya? Kan ada beberapa momen Superman interact sama Bruce ya, Clark sama Bruce. Dan Superman tuh ngomong internally ya untuk si pembaca bahwa Bruce ini mengandalkan Alfred itu sebagai father figure dan selalu ada untuk Bruce. Tapi kadang Bruce itu selalu ngingetin bahwa Alfred itu lo kerja buat gue gitu loh. You're my employee gitu. Jadi sadis juga nih. Hal-hal seperti itu yang Batman ini kok gitu sih. Jadi kita sebagai reader tahu bahwa Batman is not perfect and that's why we love him gitu kan. JW mah fans berat. Iya, gue fans berat. Gue bukan fans berat yang gue harus punya semua action figurnya. Itu nggak agak-agak ini. Gue mending punya satu patung keren atau apa gitu ya yang bisa mengindahkan ruang gue atau tempat kerja gue gitu. Kalau udah fans berat, lo tuh mencintai apa adanya. Iya, benar. Apa adanya. Yang bikin gue seneng sama Batman ya kalau film-filmnya tuh dia masih kelihatan depresif ya, nggak kayak Tony Stark. Kalau Tony Stark tuh kan terlalu kalau Tony Stark itu pokoknya gampang banget. Kalau Tony Stark itu Richie Rich. Yang semakin jadi. Richie Rich ya. Boleh. Kan dan teman-temannya kan banyak. Kalau Richie Rich kan teman-teman kalau Iya. Dan satu hal yang lagi yang menurut gue yang sayang ya oleh Marvel, dia kan semua kota-kotanya kan real kan. Jadi semua Marvel Heroes tuh ada di New York, ya kan. Kalau di DC kan ada Gotham City, ada Central City tempatnya Flash, ada Emerald City tempatnya Green Lantern, ada Metropolis tempatnya Superman gitu kan. Kalau misalnya ada penjahat yang ngebom nuklir New York ya hilang semua superhero-nya Marvel ya. Makanya gue juga baru ngeh beberapa tahun yang lalu bahwa baik DC dan Marvel tuh kayak punya
punya misalnya Batman Jakarta Selatan, Iya. Spider-Man Jakarta Iya. Utara, kayak gitu-gitu. Iya bener kan? Iya, Gitu. iya. Tapi gue nggak mau, gue bukannya. Emang bener, gue percaya. Iya, iya. Tapi gue sebagai fans comic books, gue mau ngingetin bahwa gue penggemar komik Marvel dan DC. Cuman kalau Dua-duanya MCU ya. gue MCU agak kiddies banget gitu akhirnya. Agak masih lo ini Iya, gitu iya, lo iya, celah-celah ya. Ya Kalau ini kan entertaining sih cinta tapi iya. beneran. Ini udah adult lah untuk yang mature. Ya kayak kita lah sekarang. Ya Cocok. kita, Cocok. benar. Exki. Ya. JW thank you banget sudah datang. Thank you. Kayaknya nextnya masih bisa nih. Oh, bisa. Antara DC dan Marvel kita adu-aduan. Kita update lagi ya. Kita Setelah beberapa waktu nanti. JW DC, nanti Marvel kita undang siapa? Kita Oh iya. kita Karena cari lah ya. Marvel fans sekarang mereka taunya Marvel dari MCU, dari film-film doang. Iya. Gak banyak yang kolektor comic books. Iya. Oke, cool. Iya, Oke, iya. kalau begitu. Thank you so much JW. Thank you, my pleasure. Till next time ya. Untuk Retrois semua jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, share. Yes, di Instagram juga ditengok-tengok. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. Dadah. Bye bye.